Kudun batuk. Hari ini kita mengunjungi kebun bibit durian milik Mas Mus. Beliau pelaku bisnis bibit durian di wilayah Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Desa Pageralang. Nah, itu orangnya. Ini kebunnya sangat luas ya Mas ya. Alhamdulillah. Ini Berapa hektar kira-kira? ini mah di Jawa ya, maksudnya kalau hektar-hektarnya berarti sekitar enggak sampai sehektar lah, cuman sedikit lahan ya, memanfaatkan lahan sempit lah. Ini kan sekatan-sekatan ya. Berarti satu sekat ini berbeda jenis atau gimana? Satu jenis. Oh, berarti satu sekat satu jenis. sekat satu Iya. jenis. Oh, gitu. Tingginya juga macam-macam ya. Ya kan variasi, jadi misalnya kita nanam dari ukuran 50 cm itu dalam waktu tempo 1 tahun itu kan tingginya nggak bareng. Ya misalnya kita punya keluarga saja lah ya, saudara kita lah, satu ibu atau satu apa itu kan, walaupun yang anak kembar atau apa itu kan juga tingginya nggak bareng. Iya. Kayak gitu, tergantung ya Asupan. Iya, tergantung Cara kita merawat. iya kayak gitu. Tapi apa melihat kondisinya, kadang kenapa ada yang lebih tinggi walaupun itu satu jenis, kenapa ada yang terlambat, atau memang pas menanamnya ini telat, atau Kalau menurut saya, kalau untuk yang lebih detail lagi itu harus melalui pengujian riset lah ya, riset. Soalnya kita kan risetnya apa gimana ya, atau tidak secara pribadi. secara alam lah, maksudnya tidak menggunakan alat-alat yang canggih yang masuk ke laboratorium atau apa itulah ya. Jadi kalau menurut saya itu, jika tanaman yang kita tanam misalnya nih dari ukuran 50 cm atau 1 meter itu jangka 3 tahun atau 1 tahun atau 2 tahun itu tingginya nggak bareng, itu biasanya ya faktor alam lah yang utama lah ya. Itu menurut pengalaman saya gitu loh, maksudnya mungkin dari segi perawatan ataupun kondisi tanah yang kita tanamin, terus juga ya bagaimana kita cara pemupukannya. Kadang-kadang walaupun asupannya sama juga pertumbuhannya nggak sama. Itu juga ya kadang dari kualitas pohon tersebut kan kita nggak tahu, maksudnya kita awam loh. Itu memang harus ada uji yang pakai alat canggih lah itu, untuk biar lebih detailnya kayak gitu. Ya paling kalau kita untuk ciri-ciri yang tanaman durian yang kualitasnya bagus ya dilihat dari batang pohonnya, subur atau enggaknya, dari kualitas daunnya itu ada penyakit apa enggak. Itu bisa dikatakan kalau untuk orang awam itu mudah lah, maksudnya kalau daunnya segar ya itu dipastikan tanaman itu sehat, subur ya kayak gitu. Ini cara kalau penjualan secara lokal atau interlokal yang menurut Mas Mus ini lebih mudah, atau boleh dikatakan lebih menjual kemana, antara di wilayah Jawa atau di luar Jawa? Untuk peminat ya, sebenarnya kalau di seluruh Indonesia, tanah Indonesia itu subur semua, jadi rata-rata berminat semua ya. Cuman kondisinya untuk saat ini akses ya, jadi kita masih lebih di Jawa dan Sumatera. Untuk Kalimantan dan Sulawesi, terus Papua itu sebenarnya peminatnya sangat banyak. Cuman kalau seumpama kita ngirimnya via paket itu dikendala di perjalanan agak lama kayak gitu. Jadi saya sarankan untuk yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Papua, untuk teman-teman di sana yang menginginkan bibit durian itu harus ada tengkulak yang di sana yang pengambilan dalam jumlah banyak, jadinya harga pun lebih murah, terus bibitnya bisa dilihat langsung, terus juga bisa, ya intinya bisa milih sendiri lah. Kalau seumpama untuk
pembelian secara online dari Jawa itu sampai saat ini, maksudnya tetap ada yang beli secara online, cuman itu biasanya kuotanya banyak. Jadi biar satu kali pengambilan itu bisa banyak untuk hemat di ongkos kayak gitu. Soalnya karena jarak yang jauh. Kalau untuk Jawa dan Sumatera sih, untuk teman-teman yang di sana sudah bisa via online, via paket, karena memang jarak pengiriman itu tidak terlalu lama, ya paling lama 1 minggu lah udah sampai. Cuman kalau semua mau untuk Papua, Kalimantan, Sulawesi itu bisa lebih dari 15 hari. Jadi resiko tinggi kayak gitu. Berarti ongkos sebenarnya ya? Iya kayak gitu. Cuman kalau seumpama perjalanan cepet ya bisa lah. Cuman rata-rata saya sudah nyoba dulu ya via. Berarti kalau misal paket pengiriman ke wilayah Kalimantan, Sulawesi atau ke timur lah intinya, itu tergantung juga kuota ya. Kalau pengen murah atau apa namanya ya, kalau seumpama pengiriman di bawah 100 sayang ongkosnya. Biasanya kayak kita kan titipkan ke truk. Ke truk itu biasanya, soalnya kan campur sama barang-barang lain lah ya, itu via ekspedisi truk. Jadi biasanya memang dengan minimal apa namanya ya, misalnya kirim dikit itu pasti ongkirnya besar lah kayak gitulah. Jadi mending sekalian banyak. Iya, sekalian banyak kayak gitu. Sebenarnya ini berpotensi banget untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi. Iya. Banyak teman-teman di sana yang ini sering tanya ke saya. Cuman saya rekomendasikan cari yang dekat dulu, kan biasanya ada tengkulak yang di wilayah sana ya. Iya, maksudnya gitu. Ya memang kadang sih ya sedikit riskan ya. Ya mudah-mudahan di penjual-penjual yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Papua itu baik semua. Jadi kevalidan varietas itu benar-benar terjaga kayak gitu. Soalnya kan ada sebagian yang ya bukan hanya di sana, kayak di Jawa pun juga ada yang penjual nakal itu ya. Untuk teman-teman ya hati-hati lah kayak gitu. Maksudnya sebelum membeli barang itu diteliti dulu secara spesifiknya kayak gitu. Jadi jangan langsung beli. Sayang nanti udah beli, udah nunggu lama, nanti malah tidak sesuai sama yang kita harapkan. Iya. Paling enggak kalau mau beli, dipelajari dulu lah. Kalau mau beli via online, misal teman-teman yang ada di Kalimantan, Sulawesi, paling enggak itu melihat track recordnya. Misal mau pesan ke penjual-penjual petani-petani yang ada di Jawa, itu paling enggak lihat track recordnya. Mereka itu sudah menjual kemana saja, dan komentar-komentar yang tadinya membeli itu gimana gitu kan. Biasanya itu adalah pesan dan kesan dari para pembeli ya kan pastinya. Iya, testimoni lah. Nah, ya namanya testimoni ya dari para pembeli, yang pemesan yang ada di luar pulau. Itu ada saran itu, kalau yang teman-teman di Kalimantan, Sulawesi, kalau yang mau order paling enggak itu dilihat melihat ongkirnya itu dihitung dari berapa banyak kuotanya yang harus dipesan. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ya, maksudnya padahal teman-teman di Sulawesi, Papua, di Kalimantan itu sangat banyak peminatnya. Cuman kalau dari Jawa itu dari pihak misalnya ekspedisi yang paket kayak gitu itu rata-rata lama. Jadi saya pesan nih untuk bagi jasa paket itu bisa nggak sih ya, kalau seumpama dari Jawa ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Papua itu dipercepat. Maksudnya ya seminim-minimnya ya 8 hari, atau mentok di 10 hari itu harus sampai, bisa nggak ya kira-kira ya. Ya mudah-mudahan ini dari pihak mana yang di bidang jasa pengiriman itu bisa melihat video ini ya. Nanti bisa didiskusikan lah, maksudnya untuk meminimalisir pengiriman yang lama kayak gitu. Ya seperti itulah. Soalnya sangat disayang sekali dari Jawa untuk pengiriman tanaman itu bukan hanya di bibit durian ya, ada yang di tanaman hias, juga di yang barang-barang hidup lah. Itu mereka menginginkan pengiriman yang cepat. Itu kan juga termasuknya peluang kalau menurut saya seperti itu. Baik. Jadi
saya mau tanya seolah-olah saya ini adalah pembeli dari misal dari Sumatera. Gimana? Awalnya saya pasti melihat Mas Mus ini membuat konten bibit durian di YouTube sehingga saya tertarik. Nah, berarti langkah apa yang harus saya lakukan ke Mas Mus? Awalnya saya dapat nomor nih, dapat nomor otomatis kan saya pesan, Mas saya pesan. Jadi saya harus otomatis kan saya misal saya punya lahan 1 hektar, berapa yang harus saya butuhkan untuk dipenuhi bibit durian misalnya. Kira-kira saya harus langkah apa yang harus saya lakukan ke Mas Mus? Jadi begini, misalkan saya sudah posting konten di YouTube, terus ada konsumen yang nge-WA saya, terus misalnya ya bercakap lah, maksudnya misalnya negosiasi. Mas Muslianto, saya minat dengan bibitnya, terus paling ya saya jawab, Bapak dari mana, di mana gitu. Terus biasanya para konsumen itu sudah tahu ya, maksudnya jenis-jenis kayak jenis durian yang sudah familiar, misalnya durian bawor, durian musangking, durian oce, durian super tembaga, terus durian namblung atau cumasi ataupun tai babi. Biasanya mereka sudah tahu, jadi mereka tinggal nanya masalah spesifik harga, terus dengan minimal pemesanan berapa, biasanya seperti itu. Jadi nanti setelah itu biasanya kan kalau saya memang kalau untuk yang ukuran 50 sampai 60 cm itu minimal 10 bibit. Terus yang ukuran 1 meter ke atas itu biasanya kalau yang via paket itu 2 bibit dengan seminimal pemesanan. Cuman kalau misalnya pengen datang langsung ke lokasi ataupun pengen pesan 10, 20 ataupun 50 itu bisa datang lokasi ataupun kita antar dengan perjanjian kesepakatan negosiasi harga dan ongkos pengiriman kayak gitu. Jadi misalnya ada konsumen yang menanyakan, Mas Mus, saya ada lahan 1 hektar itu bisa dibikin berapa pohon durian. Itu kalau untuk rekomendasi saya itu jaraknya 8 meter sampai 10 meter. Itu kalau menurut saya itu sangat pas, karena nanti percabangan dari pohon ke pohon itu kan kurang lebih 3 meter, jadi nanti tidak tabrakan dahan-dahannya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang berada di mana saja lah ya, yang intinya yang berada di Indonesia, jika melihat konten ini ataupun video ini tuh, jika pengen nanam pohon durian, alhamdulillah jika kalau punya lahan yang luas, saya doakan teman-teman punya lahan yang luas, amin ya rabbal alamin, dan juga bisa merencanakan ataupun melakukan untuk budidaya pohon durian. Itu minimal 8 sampai 10 meter. Itu yang punya lahan luas. Dan jangan berkecil hati yang jika mempunyai lahan sempit. Misalnya saya sendiri kan juga lahannya sempit, itu dibikin triple planting juga bisa. Itu jadi 1 titik itu 3 pohon, jaraknya 1 meter 1 meter, jadi segitiga. Jadi kita bisa nanam pohon durian itu untuk yang lahan sempit itu, untuk beberapa varietas itu bisa. Terus untuk meminimalisir, misalnya kita nggak punya lahan nih, pengen nanam pohon durian, itu minim-minimnya jarak 6 meter. Itu pun nanti jika pohon tersebut sudah besar itu diperiksa secara berkala antara dahan-dahannya ya. Diusahakan nanti sinar matahari itu masuklah ke pohon utama, jadi nanti biar pohon tersebut sehat lah, intinya kayak gitu. Jadi nanti setelah melalui proses negosiasi, sharing-sharing tentang ya pengalaman seputar bibit durian, itu nanti kita melalui sampai ke tahap transaksi ya. Jadi misalnya kita sudah deal nih, itu kita meminta nama penerima yang lengkap, alamat penerima yang lengkap, sama nomor HP yang lengkap lah, intinya yang bisa dihubungi. Itu nanti setelah deal, terus kita transaksi, terus barang kita kirim sesuai permintaan. Jika memang itu menggunakan jika pemesanan dalam minimal order, itu kita kirim via paket. Cuman kalau memang pemesanan banyak, kita bisa sewa jasa truk ataupun dari konsumen sendiri bawa truk, ataupun memang mempunyai kendaraan yang bisa untuk
membawa dalam jumlah banyak, itu bisa datang langsung ke lokasi, bisa datang ke Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Di sini itu banyak sekali petani-petani bibit durian ataupun penjual-penjual durian, insya Allah dijamin amanah semuanya. Gitu. Ya. Terus untuk packing sendiri itu gimana Mas? Itu menggunakan apa? Terus cara misalnya ini packing kan ada yang pasti mungkin belum tahu ya, misalnya takutnya di polybag itu sendiri ditaruh di mana, langsung ditumpuk-tumpuk gitu aja atau bagaimana Mas? Kalau di Mas Mos iya. ini sendiri bagaimana cara packingnya? Jadi untuk teman-teman semua yang pengen order dengan minimal order, itu kita menggunakan pengemasan ataupun packing kayu lah ya untuk bibit durian tersebut. Jadi untuk teman-teman semua jangan khawatir jika membeli bibit durian via online di saya ataupun di teman-teman saya yang lain di Kecamatan Kemeranjen itu yang menggunakan jasa online, via online itu alhamdulillah di sini sudah menggunakan packing kayu semua. Jadi aman ya Mas? aman. Jadi kayak daun ataupun batang-batang itu dijamin aman karena kemasan kita, packing kita tuh menggunakan kayunya kayu baru semua kayak gitu. Oh, gitu. Soalnya di perjalanan itu kan yang namanya jasa pengiriman ekspedisi paket itu biasanya kan barangnya banyak, jadi yang dikhawatirkan kalau tidak di packing itu barangnya rusak. Misal perjalanan ke Sumatera itu kira-kira butuh waktu berapa hari? Paling lama 8 hari 10 hari lah. Ya, itu apa yang membuat tanaman itu tidak sampai mati? Misalnya, apakah di packingan tersebut dikasih apa biar tanaman tersebut tidak layu atau tidak mati dalam sampai tujuan? Ya, jadi kayak gini. Sebenarnya kalau untuk pengiriman tanaman itu sebenarnya agak riskan kalau dalam pengirimannya lama ya. Itu sebelum dikirim bibit durian itu ataupun tanaman-tanaman yang lain itu ya, sebelum dikirim itu di polybag ya, kita dobelin sama plastik kresek lah ya. Plastik kresek itu jadi kita siram sehingga di bawah itu nampung air, jadi itu bisa bertahan hingga paling lama 15 hari lah, 14 sampai 15 hari itu paling lama, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu ya allahu alam, itu tingkat kesetresannya tinggi karena di perjalanan itu sudah habis lah simpanan airnya. Berarti menguap di dalam packingan tersebut diberikan tampungan air ya, di cadangan polybagnya. ada cadangan airnya. Iya, jadi ya. Paling aman itu di 10 hari. Kalau 15 hari itu paling maksimal kayak gitu, maksimal. Paling aman itu di 10 hari lah, itu paling aman. Baik. Makanya tadi kan sempat ada pertanyaan yang untuk teman-teman di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Papua itu kita kesulitan untuk yang paket loh. Kalau memang untuk yang jasa kargo ekspedisi itu kan pemesanan partai itu bisa cepat, soalnya kan langsung. Kalau misalkan via paket kan biasanya dia berhenti di agen ke agen lah biasanya kayak gitu. Itu memang yang untuk di Sulawesi dan Kalimantan terus Papua itu kalau via paket itu agak lama di perjalanan. Jadi rekomendasi kalau nggak pesan banyak ya cari yang di di dekat-dekat pembibitan di teman-teman yang di sana kayak gitu. Soalnya kalau pesan sedikit kan rugi di ongkos kayak gitu. Sekian obrolan kita mengenai cara kita menjual ke luar wilayah pulau yang ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau wilayah-wilayah di luar Jawa itu. Kita ini info dari Mas Mus atau petani-petani, teman-teman petani durian yang lain yang ada di Jawa, khususnya di wilayah Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Itu sudah didetailkan, diberitahukan melalui obrolan ini bagaimana cara memesan, cara petani-petani ini mengirimkan packing, dan penanggulangannya juga. Kan bisa nanti bertukar pikiran melalui chat gitu.
secara pribadi kan, Iya, sharing. sharing. Atau malah kita bisa diundang ke sana ke tempatnya, misal ada teman-teman yang mesan dari wilayah Sumatera, menanamnya bagaimana, mungkin membutuhkan jasa kami untuk datang ke sana, bisa. itu juga bisa. Jadi sekian obrolan dari kami, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channelnya, like, komen, dan jangan lupa pesan. Iya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa.